Ketika suami Anda menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda, observasi sikapnya. Mulai dari bahasa tubuh, struktur kalimat, cara bernafas, apakah dia diam atau bergerak. Hai teman-teman Dewi Cinta semua, ini saya sedang siap-siap untuk take video. Ya, seperti inilah persiapan saya sehari-hari. Setelah make up, saya ambil satu perhiasan yang cocok untuk saya pakai hari ini. Oke, saya mau pilih yang mana ya? Ya, ini saya pakai cincin samara saja. Cincin samara adalah sarana best seller di tempat saya. Ini mempunyai 3 manfaat sekaligus: mengharmoniskan rumah tangga, meluluhkan hati suami, mengharmoniskan rumah tangga, birahi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pakai ya cincinnya. Oke, saya siap untuk buat video hari ini. Jika Anda adalah seorang istri yang sering dibohongi oleh suami, catat nomor yang ada di layar video ini. Melalui nomor ini, Anda bisa berkonsultasi dan mendapatkan sarana praktis dari saya agar suami tidak berani bohong lagi kepada Anda. Oke, cara mendeteksi kebohongan suami, ada banyak metode yang bisa Anda gunakan. Tapi kali ini saya akan bagikan metode yang sederhana dan bisa langsung Anda praktikkan. Anda bisa bertanya mengenai hubungan suami dengan selingkuhannya. Sudah sejauh mana? Sudah pernah tidur bareng atau belum? Dari mana kenalnya? Dan lain-lain. Sebagai catatan, metode ini hanya bisa Anda terapkan kalau Anda bertemu suami secara langsung. Kalau Anda sedang LDR dan ingin menggunakan metode ini, sebaiknya Anda pulang dulu. Oke, langkah pertama untuk mendeteksi kebohongan suami adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang Anda sudah tahu bahwa jawabannya itu jujur dan dia tidak mungkin berbohong. Dan saya sebut ini sebagai pertanyaan yang dasar. Misalnya, Anda bisa tanya kepada suami mengenai pekerjaannya di kantor. Anda juga bisa bertanya, tadi sampai kantor jam berapa? Macet nggak jalannya? Pertanyaan-pertanyaan yang Anda tahu bahwa dia sebenarnya jujur. Ketika suami Anda menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda, observasi sikapnya. Mulai dari bahasa tubuh, struktur kalimat, cara bernafas, gerakan matanya, gerakan tubuhnya, apakah dia diam atau bergerak. Semua sikapnya Anda amati. Warna pipinya, gerakan bibirnya, kembang kempis hidungnya, Anda amati betul-betul dan Anda hafalkan semua hal itu. Simpan dalam memori Anda. Kemudian jadikan itu sebagai alat ukur. Sekarang lanjut tahap kedua. Anda perlu mengajukan pertanyaan lanjutan yang mana Anda ingin tahu bahwa dia jujur atau tidak. Misalnya, Anda sudah tahu kalau suami Anda selingkuh. Kemudian Anda ingin mencari tahu detail sampai mana perselingkuhannya. Anda bisa mulai bertanya dari hati ke hati. Apa yang membuat dia selingkuh? Apa salah Anda? Sudah sejak kapan dia mengenal selingkuhannya? Bagaimana perasaannya terhadap selingkuhan? Kemudian bagaimana rencana dia ke depan mengenai hubungan kalian atau hubungan dia dengan selingkuhannya? Pelan-pelan saja tanyanya. Kemudian Anda perhatikan lagi behaviornya. Apakah ada perubahan ataukah sama seperti pertanyaan yang Anda tanyakan di awal tadi? Jadi Anda bandingkan pertanyaan dasar dengan pertanyaan lanjutan. Yang dibandingkan dan diperhatikan ini sikapnya ya. Kalau ada perubahan, kemungkinan besar dia berbohong. Nah, langkah ketiganya adalah Anda harus mencocokkan sikap suami ketika Anda mengajukan pertanyaan dasar dengan sikap suami ketika Anda menanyakan pertanyaan lanjutan. Bandingkan bahasa tubuhnya, intonasi suara, getaran suaranya, matanya, hidungnya, kerutan yang ada di ujung matanya dan ujung bibirnya,
pupilnya, warna pipinya, dan ekspresi wajahnya. Perhatikan dan bandingkan dengan detail. Kalau ada perubahan di beberapa hal yang Anda amati, kemungkinan besar dia berbohong. Yang terakhir, perhatikan juga struktur kalimat suami Anda. Jika dia berkata jujur, dia akan sering menggunakan kata ganti aku. Misalnya, aku tadi lewat jalan pasar Minggu. Aku tadi makan siang pakai capcay goreng, tapi aku tidak selera. Kalau dia berbohong, dia akan jarang menggunakan kata ganti aku. Tapi dia akan sering menggunakan kata ganti mereka, dia, dan lain-lain. Intinya, kata aku akan jarang muncul dan struktur kalimatnya akan lebih kompleks dan juga rumit karena dia sedang berpikir keras untuk mengatur cerita. Nah, seperti itu cara mendeteksi kebohongan suami. Semoga bermanfaat untuk keharmonisan rumah tangga Anda. Jika Anda ingin berkonsultasi karena suami Anda sering berbohong, Anda bisa hubungi saya melalui kontak yang ada di layar video ini.